Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lianti Nova Gloria Bleska Putri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin melakukan observasi kelas, yang mana kelasnya tersebut adalah kelas rekan kerja saya, yaitu Ibu Tri Wahyu Rezeki. Bagaimana kabarnya, Putri? Alhamdulillah baik. Oke, jadi udah siap ya? Sehat. Jadi udah siap ya saya lakukan praobservasi dulu sebelum melakukan observasi. Insya Allah siap. Baik, mungkin sebelum kita mulai praobservasinya, Bu Tri boleh memperkenalkan diri dulu ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Rezeki. Saya mengajar DPK, Dasar Kompetensi Kejuruan di kelas 10 dan itu fase E dan fase F di kelas 11 dan 12. Apalagi oh ya, saya juga di sini sebagai kepala jurusan TKJ. Oke, terima kasih ya Bu Tri. Kita mungkin boleh mulai langsung praobservasinya. Jadi Ibu udah mempersiapkan RPP dong yang pasti ya, modul ajar untuk pembelajaran observasi nanti. Saya mau tanya nih, apakah bentuk modul ajarnya sudah berdiferensiasi atau belum? Modul ajarnya sudah berdiferensiasi. Baik, saya mau tanya ya Bu, tujuan pembelajaran dari nanti saat observasi itu apa aja? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami perkembangan teknologi pada teknik jaringan dan telekomunikasi 5G dan microwave link. Kemudian juga peserta didik dapat melakukan pengembangan. Tadi kan perkembangan ya. Terus ini pengembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi 5G dan microwave link sama ya. Terus dan peserta didik mampu menganalisa isu-isu implementasi teknologi jaringan yang yang terkini ya. Terus keamanan informasi, terus penetrasi internet secara mandiri. Oke. Ngomong-ngomong tadi tujuan pembelajaran untuk kelas berapa ya Bu? Untuk kelas 10 fase E. Oh, kelas 10 fase E. Baik, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sudah jelaskan, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu pengen capai? Oke, karena ini kelas 10 ya, karena baru, jadi saya pengen mengembangkan kolaborasi. Kemudian juga selain kolaborasi, mandiri dan juga penambahan kompetensi untuk mereka kayak gitu ya. Kenapa sih kolaborasi? Karena kan dalam sekelas ini apalagi baru kelas 10 kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Makanya dilakukan kolaborasi sehingga lebih mengenal teman-temannya. Oke. Apakah sejauh ini ada mengalami masalah tentang hal kolaborasi anak-anak gitu sehingga yang menjadi area pengembangan adalah kolaborasi? Karena kan gini, kenapa kolaborasi ya? Karena kan kemampuan anak juga kan awalnya kan sebelumnya kita sudah melakukan asesmen awal ya. Itu kelihatan gitu anak yang memang sudah mengerti materi yang akan dibawakan, nggak usah jauh-jauh lah tentang teknologi yang sekarang apa gitu. Banyak juga anak yang hanya tahu ya itu Bu, yang penting bisa internet gitu. Jadi karena kita sudah sejauh mana mereka mengerti tentang TKJ gitu, kenapa milih TKJ, terus TKJ itu apa ya, dari asesmen awal itu makanya modelnya itu kolaborasi, jadi nanti dibikin per kelompok kayak gitu, sesuai dengan hasil jawaban pada saat asesmen awal. Oh iya. Jadi asesmen awal memang Ibu gunakan sebagai acuan juga ya dalam pembuatan kelompok misalnya. Oke, dan untuk area pengembangan ini strategi apa yang Ibu siapkan agar berjalan dengan baik nih kira-kira pembelajarannya? Oke, kalau strategi saya juga sudah menyiapkan PowerPoint, kemudian ada juga
video dan audio yang buat contoh dari yang materi yang akan saya, ajarkan. Kemudian juga ada buku bacaan yang bisa dipinjam di perpustakaan. Baik. Iya, baik itu saja Bu, pra-observasi kita kali ini. Good luck. Terima kasih. Kalian tugasnya ya hari ini kan pembelajaran kita mulai nih. Nah, kita mulai pembelajaran perkembangan teknologi 5G ya. Nah, teknologi 5G berarti nanti tugas saya apa, Bu? Oh, tugas kamu modelnya kayak studi kasus. Kalau perkembangan itu nanti berhubungan apa ya? Oh, berarti nanti mulai dari 1G saya cek. Tugas kalian kayak gitu. Terus jalannya itu seperti apa? Contohnya apa? Kayak gitu. Teknologi 5G ya. Jadi nanti yang kamu lakukan yaitu kamu diskusi dengan teman sekelompok. Ya, diskusi tentang perkembangan teknologi 5G. Kamu mau nulis mungkin dari asal muasalnya boleh. Kemudian pertama itu kalau misalnya saya mau bentuknya dari komputer bentuk tabung hampa gitu ya, itu gak masalah ya. Mulai dari nanti 5G, kemudian 4G, kemudian 3G, yang sekarang masih ya 2G, 1G, itu juga kamu boleh. Ngerti sampai sini? Nah, nanti pengerjaannya itu boleh dalam bentuk poster. Ngerti? Boleh dalam bentuk poster, PowerPoint juga boleh. Atau misalnya video presentasi dalam bentuk video juga boleh. Terus kemudian dalam bentuk apa lagi? Nah, again, ayo apa lagi? PPT tadi udah. Nah, itu bebas. Kalian mau bentuknya kayak gimana untuk mendeskripsikan tugas dari saya. Ya, jadi misalnya ikutan. Kayak misalnya kamu dalam bentuk PPT ini kan juga link nih. Yang di sini ya nih, contohnya. Nanti kamu buka YouTube, di sininya nih ya, di HTTP-nya, di alamatnya ada nih. Di sebelah misalnya 1G, kalau udah dapat videonya ngerti. Oh, kalau yang 2G kayak gimana? Oh, kelemahan sama kelebihannya apa? Itu terserah kamu bikin gimana. Saya mau lihat laporannya ini sampai mana kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya saya masukin gambar boleh nggak? Mau nggak? Udah mulai dikerjain. Kita kan punya copyright. Copyright. Kompas kok copyright. Perbedaannya juga Mumpung ada di sini daripada bikin video, materi, kayak gitu ya. Kemudian, nih, itu udah megang buku kan? Catat yang harus kamu catat tentang teknologi 5G, udah. Berarti kalau misalnya kamu udah riset harus ada sumbernya ya. Yang tadi tuh, yang linknya itu harus ada sumbernya. Yang kedua, setelah mendapatkan hasil. Baik, halo, selamat pagi Bu Tri. Selamat pagi Miss Glo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi ya, saya juga sudah melakukan observasi pada pembelajaran Ibu. Nah, sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatannya berdiferensiasi ya Bu? Iya. Gimana Perasaannya senang sekali karena karena bisa membantu anak dalam memahami pelajaran. Anak-anaknya juga happy, seneng ya karena bisa mengeksplor dirinya sendiri. Apakah tujuan pembelajarannya juga tercapai itu pada saat pembelajaran tadi? Ya, tujuan pembelajarannya tercapai karena kan di sini kemarin itu tujuan pembelajarannya itu kan tentang pengembangan ya. Selain pemahaman juga pengembangan dari penerapan teknologi 5G dan microwave link kayak gitu. Jadi semuanya tercapai. Oke. Adakah Ibu menemukan hambatan nih saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Hambatannya mungkin karena saya mengajar fase E ya di kelas 10, anak-anaknya ini kan baru masuk ya ke lingkungan baru gitu, dibentuk kelompok yang mereka juga tidak saling mengenal. Mungkin kenal hanya beberapa anak saja gitu berdasarkan nama. Nah, hambatannya paling ya jadi
awal-awalnya itu kolaborasinya itu tidak terlalu aktif ya, jadi pasif gitu. Cuma setelah dibilang, ayo semuanya bebas mau berpendapat seperti apa menurut hasil pemikiran kalian sendiri kayak gitu. Jadi mulai berjalan dengan aktif. Alhamdulillah. Jadi dengan menstimulasi anak-anak akhirnya pembelajaran bisa lebih aktif gitu ya Bu ya. Baik, kemarin kan Ibu ada beberapa area yang ingin Ibu kembangkan ya, seperti kolaborasi, kemandirian, skill, dan keterampilan. Apakah saat pembelajaran kemarin juga hal tersebut terlihat saat pembelajaran? Iya, terlihat ya kalau dari kolaborasi pasti terlihat. Kalau dari kemandirian dengan anak belajar apa namanya, mengungkapkan apa yang ada di pemikirannya, di idenya gitu ya, itu juga termasuk mandiri. Dan kalau skill pasti mereka dengan mereka berusaha mencari, kan saya mengizinkan jika mau browsing karena saya menyediakan video ya. Video mereka mau apa namanya, melihat itu pun istilahnya skillnya juga tercapai. Oke, bertambah ya skillnya. Baik, adakah rencana Ibu ke depan yang berkaitan dengan kolaborasi dan kemandirian dan juga skill anak-anak nih untuk pembelajaran ke depannya? Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin karena ini kan saya bagi per kelompok itu berenam ya, paling sedikit berlima. Jadi untuk kedepannya itu saya pengennya sih paling bertiga saja gitu. Jadi anak lebih terasah gitu ya, lebih dapat mengeksplor dirinya kayak gitu. Kalau bareng-bareng kan istilahnya keroyokan itu kan paling, oh iya setuju, paling dia cuma pendapat pemikiran sekilas gitu. Tapi kalau misalnya bertiga kan dia dapat menggali lebih dalam gitu ya potensi yang ada di diri dia. Oke, tapi kalau buat kelompok itu Ibu berdasarkan apa tuh? Apakah Ibu pernah melakukan assessment diagnostik gitu sebelumnya? Iya, saya sebelumnya itu apa namanya, melakukan sebelum pembelajaran ya. Awal pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik kayak gitu. Jadi secara kognitif juga, kemudian juga saya juga apa ya? Jadi mencari tahu perasaan mereka ketika belajar di pelajaran saya apa. Itu awal-awal. Nah, jadi saya membentuk kelompoknya itu berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi biar anak ini yang istilahnya yang sama lah, passionnya sama, itu biar bisa sekelompok gitu. Iya, jadi memang berdasarkan minat mereka atau berdasarkan ya hal-hal seperti itu ya Bu ya. Baik, untuk mengembangkan area yang sudah Ibu tentukan ini, apakah sekiranya Ibu membutuhkan bantuan gitu dari orang lain atau dari rekan sejawat gitu? Pasti membutuhkan ya, karena kan nggak mungkin juga kita menerapkan sendiri. Jadi saya harap sih ke depannya nanti semua teman-teman saya rekan sejawat itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Anak juga jadi terbiasa kayak gitu ya. Terbiasa karena assessment awal ini kan nggak mungkin di pelajaran saya dengan di pelajaran Miss Glow itu sama, kan pasti beda ya. Jadi anak juga lebih dekat dengan yang lain, kemudian juga dapat mengembangkan dirinya. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan mulai misalnya mengajak rekan kerja Ibu gitu, yuk kita mulai coba melakukan hal yang berbeda gitu di pembelajaran. Adakah rencana Ibu gitu kapan? Saya sih berharap mungkin nanti bisa mengadakan IHT ya, misalnya Miss Glow yang membawakan gitu tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu, memberikan apa ya, sebenarnya memberikan pengetahuan baru yang kita dapat selama di CGP kayak gitu. Misalnya pengetahuan baru, Miss Glow nih, oh udah menjalankan CGP berapa lama, inilah yang saya dapat dan kita bisa saling berbagi. Oke, iya saya juga melihat saat observasi pembelajaran sih Ibu juga sudah sangat baik gitu. Diferensiasinya baik dalam proses konten dan produknya juga sudah terlihat gitu ya, dan ya semoga hal ini juga bisa memberikan dampak juga ke guru-guru lain supaya bisa melakukan hal yang sama gitu seperti yang Ibu Tri lakukan gitu. Baik Ibu, semoga Ibu selalu ingin mengembangkan diri ya gitu, dan semoga selalu sukses juga buat Ibu Tri. Iya. Iya, sama-sama Ibu, dan semoga kedepannya segala sesuatunya juga boleh berjalan lebih baik lagi. Baik. Itu saja dari proses coaching pra observasi dan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih. Sama-sama.
Dadah dulu.